Jumpa lagi di Radio Horor. Buat yang baru menemukan channel Radio Horor, alangkah lebih baiknya di-subscribe dan dipicit tombol loncengnya supaya channel Radio Horor bisa lebih berkembang. Di cerita ini Radio Horor akan bercerita ada kiriman dari Bapak Dodi yang ada di Jogja. Bapak Dodi ini yang ada di Jogja menceritakan preman kampung bunuh diri dengan cara gantung diri. Kita langsung aja ke ceritanya. Preman kampung mati dengan cara gantung diri. Sebelum mendengarkan cerita ini, kenalin dulu Pak Dodi yang bercerita ini yang ada di kota Jogja. 2 hari yang lalu Pak Dodi ingin mudik karena sudah kangen sama suasana kampungnya yang ada di Jogja. Kebetulan hari ini malam Jumat. Biasanya kalau malam Jumat giliran adiknya Pak Dodi yang jaga kampung tersebut. Akhirnya Pak Dodi pun nyampe ke kampungnya. Dan benar saja yang jaga kampung itu adiknya Pak Dodi. Pak Dodi pun langsung menemani adiknya menjaga kampungnya sambil ngobrol-ngobrol ngaler ngidul. Akhirnya Pak Dodi dan adiknya ditemani oleh beberapa teman yang ada di kampungnya, yaitu ada Pak Gio, Pak Kelly, Sutris, dan Pak Dodi. Begitu juga beserta adiknya Pak Dodi. Pada pembicaraan yang serem-serem termasuk pengalaman Pak Dodi ketika masih remaja dulu. Dari Pak Gio lah Dodi tahu bahwa Sukardi, salah satu preman kampung yang paling disegani di kampung Pak Dodi, sudah meninggal dunia. Bukan karena digebugin atau bukan karena ditembak, melainkan Sukardi, preman kampung yang ada di kampung Pak Dodi ini, mati dengan cara bunuh diri karena hubungannya dengan seorang gadis yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Sebetulnya mereka berempat termasuk adik Pak Dodi sangat enggan ketika ditanya oleh Pak Dodi apa sebabnya Sukardi preman kampung itu meninggal. Bahkan adiknya Pak Dodi langsung terlihat gelisah dan sesekali ia menatap ujung gang dengan wajah yang agak pucat. Dengan sedikit berbisik, Pak Sutris menatap Pak Dodi dengan serius. "Bang, ceritanya lain saja ya." Pak Sutris bilang ke Pak Dodi. Adik Pak Dodi pun ya cerita yang lain aja, mendukung Pak Sutris. Tapi Pak Dodi tetap ngotot. "Ada apa sih?" kata Pak Dodi kepada adiknya Pak Dodi dan teman-temannya yang sedang jaga kampung tersebut.
Akhirnya Pak Dodi pun tetap penasaran sambil mengambil goreng tempe kesukaannya. Pak Dodi bilang, "Ayo Pak Sutris, cerita dong Pak Sutris, sebabnya apa Sukardi meninggal?" Akhirnya Pak Sutris pun bilang, "Pak Dodi, suasana kampung ini baru saja pulih," kata Pak Sutris sambil membetulkan sarungnya. Pak Dodi pun menjawab, "Pulih dari apa?" sambil heran menanyakan kepada Pak Sutris. "Ya dari hantu terornya Sukardi, Pak Dodi." Begitu juga adiknya menyambungkan suara, "Ya sudah, jangan ngomong-ngomong Sukardi, preman kampung yang mati bunuh diri, serem." Sambil adiknya Pak Dodi menatap wajah Pak Dodi dengan sangat serius. Dengan penuh kekhawatiran, jujur saja Pak Dodi baru melihat wajah adiknya sangat gelisah. "Biasanya adik saya itu," kata Pak Dodi, "sangat pemberani." Waktu pun terus berlalu dan akhirnya adiknya Pak Dodi pun ngomong, "Ya udah Kak, besok aku ceritain sampai tuntas," kata adiknya Pak Dodi dan Pak Sutris sambil beranjak pergi. Pak Dodi pun bilang, "Tunggu dulu, mau kemana?" tanya Pak Dodi. "Mau tidur, ngantuk," kata adiknya Pak Dodi dan Pak Sutris sambil ngeloyor pergi. Tak lama kemudian Pak Sutris pun pamit pulang. Begitu juga aku dan adiknya Pak Dodi yang sedang jaga kampung itu, karena waktu sudah pagi akhirnya pulang ke rumah. Siang itu pukul 11 Pak Dodi udah bangun, sudah bertandang di warung sotonya Pak Sutris. Karena Pak Dodi dari semalam penasaran pengen tahu ada peristiwa apa di kampung saya pasca meninggalnya Sukardi, preman kampung itu. Kebetulan di situ juga ada Pak Joko, tukang bakso yang langganan Pak Dodi sejak muda. Sutris yang melihat kedatangan Pak Dodi langsung berkata, "Jangan nanya ke saya Pak Dodi, tanya aja tuh Pak Joko biar lebih jelas," dengan gayanya yang bikin sebel. Akhirnya karena dipaksa untuk bercerita oleh Pak Dodi tentang kejadian meninggalnya Sukardi, preman kampung itu, Pak Joko pun bercerita kepada Pak Dodi. Dan akhirnya Pak Joko pun bercerita sambil menyeruput kopi hitamnya. Waktu pun terus berlalu. Malam itu hujan dari pagi sampai sore, belum juga reda, tidak seperti biasanya. Sampai jam 21:30 bakso Pak Joko belum laku seporsi pun. Dalam hati Pak Joko bergumam, "Wah, alamat pulang dengan tangan hampa nih," kata Pak Joko dalam hatinya sambil mengusap muka dari tetesan air hujan. Dengan agak malas, Pak Joko kembali memukuli mangkok baksonya. Pas di pertigaan, kemandungan terdengar suara serak-serak basah. "Bakso 3 mangkok Kang, bakso 3 mangkok Kang." Akhirnya Pak Joko tungak tengok ke kanan dan ke kiri yang memanggil,
Bakso 3 mangkok bang. Meskipun duduk membelakangi Pak Dodi sambil bercerita, dan karena Pak Dodi ingin tahu cerita Pak Joko yang persis, bahwa Sukardi itu preman kampung yang biasanya sering minta bakso kepada saya, kata Pak Joko. Baksonya pun pengennya selalu gratisan. Kita lanjut ke cerita Pak Joko yang lagi bercerita kepada Pak Dodi. Pada malam itu bakso Pak Joko belum laku seporsi pun. Sudah dipalak dalam batin Pak Joko. Daripada kenapa-kenapa, langsung saja Pak Joko membikin bakso 3 mangkok. Pesanan Mas Sukardi preman kampung. Setelah racikannya siap, langsung dengan tergopoh-gopoh aku mengantarkan pesanan itu. Anehnya, meskipun bakso sudah kusodorkan, kata Pak Joko, namun ia tetap duduk membelakangi Pak Joko dan tanpa menoleh sedikit pun, sambil menyantap baksonya dengan sangat lahap. Pak Joko agak heran. Biasanya tingkah Mas Sukardi preman kampung itu tidak karuan. Bila sedang umat premannya, entah mengosak-ngasik dagangan bakso Pak Joko ataupun memukuli mangkok baksonya sampai pecah. Tapi malam itu diam-diam saja, bahkan cenderung amat diam. Sukardi menjadi orang pendiam. Akhirnya Pak Joko pun ikut diam dan sambil mengisap sebatang rokok, Pak Joko duduk membelakanginya sambil menunggu mangkok yang dipesan oleh Sukardi preman kampung tersebut. Akhirnya tidak berapa lama terdengar suara bertanya, "Baksomu kurang garam, Kang," katanya sambil meletakkan mangkok dengan sangat keras. Akhirnya Pak Joko pun kaget dan spontan berdiri berhadapan dengan Sukardi, preman kampung yang mati bunuh diri. Betapa kagetnya saat Pak Joko melihat Sukardi dengan bajunya berlumuran darah dan ada tali pengikat lehernya, sementara matanya melotot dan lidahnya menjulur percis korban gantung diri. Akhirnya mata Pak Joko pun langsung berkunang-kunang dan terasa gelap seketika. Akhirnya Pak Joko pun jatuh pingsan. Singkat cerita, Pak Joko pun sadar dari pingsannya. Ternyata Pak Joko tahu-tahu sudah berbaring di pos ronda yang dikerubuni oleh Pak Dodi, Pak Sutris, dan teman-teman yang lainnya. Dengan terbatah-batah, Pak Joko pun menceritakan pertemuan Pak Joko dengan preman Sukardi yang mati gantung diri. Dan dari Mas Joko lah Pak Dodi tahu cerita Sukardi ternyata memang matinya gantung diri. Setelah seminggu meninggal dunia karena gantung diri, akhirnya arwah Sukardi pun gentayangan mati bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon
jati, kata Pak Joko kepada Pak Dodi sambil menghabiskan sisa kopi yang tinggal ampasnya aja. Akhirnya Pak Dodi pun sudah tahu cerita dari Pak Joko bahwa Soekardi mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Arwahnya pun gentayangan di setiap malam. Dan itulah cerita preman kampung mati bunuh diri yang diceritakan oleh Pak Dodi yang ada di kota Jakarta. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita horor kami. Alangkah baiknya di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya supaya bisa mengikuti cerita-cerita horor yang lebih seram lagi dari channel radio horor. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.